Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini ada kabar gembira tentang Bajakah Tampala Super teman-teman ya. Bala ini adalah hasil dari klarifikasi dan klasifikasi teman-teman ya. Klasifikasi Chandra bersama sahabat Chandra yang ada di Kalimantan. Jadi sepanjang perjalanan membagikan ilmu bajakah teman-teman ya, hari ini ternyata banyak orang yang menginginkan salah satu jenis bajakah, yaitu bajakah super. Cuman orang itu tidak tahu apa itu nama ilmiah dari bajakah super teman-teman ya. Ini pun semakin panjang penjelasan teman-teman ya. Yang awalnya Chandra kira bajakah super itu adalah bajakah yang ukurannya besar, yang khasiatnya ini teman-teman ya, sangat bermanfaat sekali. Ternyata yang dikira bajakah super itu bukanlah itu ternyata teman-teman ya. Baiklah, hari ini Chandra akan bongkar teman-teman ya. Sebenarnya kalau jenis bajakah ini kita sudah menemukannya di alam teman-teman ya. Mirip sekali dengan bajakah Spatholobus ferruginous kawan-kawan. Cuman setelah Chandra klasifikasikan dan klarifikasikan dengan teman yang ada di Kalimantan itu, ini bersama dengan Abang Ansori di Kaltim teman-teman ya. Jadi Chandra ini grup bajakah ini dulu teman-teman ya. Bang Ansori ini grup bajakah, ini di HP Chandra satu lagi teman-teman ya. Jadi kita sharing teman-teman ya. Beliau ketemu dengan ini bajakah Tampala Super katanya kan. Jadi yuk kita klasifikasikan. Jadi Bang Ansor ini memberikan masukan kepada Chandra bahwasanya bajakah Tampala Super ini berbeda dengan ferruginous yang daunnya sangat mirip sekali kawan-kawan. Jadi hari ini Chandra kembali membahas tentang apa itu bajakah Tampala Super dan jenis dari klasifikasinya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Yang paling utama yang Chandra bahas di channel ini adalah bajakah teman-teman. Kalau masalah bunga itu adalah ibaratnya kita bunga-bunga yang kita dapatkan. Masalah bunga Chandra belum menjual karena kita harus tepatkan. Sebenarnya banyak yang bertanya masalah bunga ini. Berapa harganya Bang? Chandra nggak mau menjual jika barang itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya nama ilmiahnya teman-teman ya, masalah bunga teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya berapa harganya, itu belum Chandra kasih tahu harganya karena nanti salah teman-teman. Klasifikasi bunga ini berbeda nama, berbeda jenis, nanti salah-salah karena bunga itu ada yang mahal dan juga yang murahnya teman-teman ya. Jadi kita harus tepat dulu di karantina ya, baru bisa dijual sesuai dengan harganya teman-teman ya. Oke, langsung saja hari ini Chandra akan membahas tentang membongkar teman-teman ya bajakah Tampala Super, yang mungkin orang saya maunya yang bajakah super, bajakah Tampala Super. Cuman di hutan itu teman-teman ya, dia tuh serupa tapi tidak sama. Bajakah ini pun setelah hasil klasifikasikan dengan sahabat, awalnya Chandra anggap ini adalah ferruginous teman-teman ya. Mirip sekali batang dan daunnya, mirip sekali. Jadi untuk membedakannya ini memang butuh ilmu teman-teman ya. Jadi Chandra sudah membahasnya dengan teman ini ya, Bang Ansori yang dari Kaltim. Alhamdulillah kita sudah menemukan nama ilmiah yang pasti untuk bajakah Tampala Super. Nah, jadi orang tidak tahu nama ilmiahnya teman-teman ya. Kebanyakan orang mengatakan itu bajakah Tampala Super, bajakah Tampala suberitus, bajakah Tampala ferruginous, bajakah Tampala litoralis Hess, dan juga jenis yang lainnya. Ada yang jenis dari Uvaria grandiflora, dan juga Uvaria litoralis dan sebagainya. Dia itu ada sinonim teman-teman ya. Kemudian dari bajakah Uncaria teman-teman ya, Uncaria tomentosa, guinensis, ricopila, dan gambir rock dan sebagainya teman-teman ya. Hari ini Chandra akan sedikit membongkar informasi tentang bajakah Tampala Super teman-teman ya. Jadi apa nama ilmiah yang sebenarnya dari bajakah
Tampala Super ini teman-teman ya. Karena orang cuma tahu ini adalah bajaka Tampala Super. Khasiatnya luar biasa. Cuma beliau belum mengklasifikasikannya secara matang nama ilmiahnya teman-teman ya. Memang kita akui teman-teman ya, dari jenis Spatholobus itu ada 30 spesies yang dikaji teman-temannya. Di dalam nama ilmiahnya itu banyak. Cuman setelah Chandra periksa di herbarium, ini koleksi-koleksi yang kita pelajari di ini teman-teman ya, di herbarium, ternyata Spatholobus ini memang ada yang banyak, separuhnya itu adalah obat teman-teman ya, separuhnya lagi belum diketahui teman-teman ya. Jadi kalau kita cari di data-data internet, di data-data herbarium banyak lagi liana-liana yang berkhasiat yang untuk obat kawan-kawan. Jadi di channel ini kita akan membahas liana-liana tersebut teman-teman ya, terutama dari jenis akar-akaran. Hari ini Chandra sudah menemukan dari bajaka ini teman-teman ya, bajaka Tampala Super. Kita sudah mengklasifikasikannya dengan temuan yang ada di lapangan dan temuan yang kita bahas di lewat internet ini teman-teman ya. Cuman bajaka Tampala Super ini kemiripannya dengan bajaka Spatholobus lainnya itu hampir 80% kawan-kawan, terutama itu untuk Ferruginous. Itu hampir 80%, hampir mirip. Cuma perbedaannya ada di daun dan juga lapisan-lapisan batangnya. Ketika kita tebas, lapisan-lapisan batangnya itu terletak perbedaan teman-temannya. Kemudian bentuknya yang Tampala Super ini cenderung bulat. Kayu batangnya itu cenderung bulat kawan-kawan ya. Dia juga bergetah merah kawan-kawan, yang Tampala Super ini. Jadi Chandra membahas bajaka ini berdasarkan nama ilmiah dan klasifikasinya, dan kita klarifikasikan khasiat dan manfaatnya teman-teman ya. Kita berusaha karena di alam itu dia serupa tapi tak sama. Itulah yang kita cari kebenarannya teman-teman ya. Oke. Ini setelah Chandra teliti teman-teman ya, ini panjang ini dengan Bang Ansori, Bang Ansori Kaltim teman-teman ya. Ini panjang cat-cat kami. Beliau sudah mengirim temuannya di hutan rimba yang beliau dapatkan teman-teman ya. Sebagai contoh bentuk batangnya seperti ini. Ini dikaji juga bentuk bagian ininya, lapisan dalamnya teman-teman ya. Kemudian daunnya beliau kasih seperti ini. Kita juga sudah ketemu, cuma kita anggap ini Ferruginous. Cuma setelah diklasifikasikan lebih dalam lagi, memang terdapat perbedaan kawan-kawan. Ada sekali perbedaan. Nah ini teman-teman ya, tangan beliau. Kemudian nah ini sebagai bentuk daunnya. Kemudian batangnya itu memang cenderung bulat. Tapi dia ini tidak satu ini tembak teman-teman, cuma satu ini tembak saja, tidak dua tembak, tidak seperti Uncaria ya nih teman-teman ya. Nah ini beliau kirimkan foto-fotonya segala macamnya. Nah ini bang, contoh batang dan daun serta bekas tebangannya bang. Ini yang Tampala Super. Jadi baik bang, saya pelajari dulu temuan abang ini, dan juga saya anggap ini adalah Ferruginous awalnya teman-teman ya. Cuman setelah Chandra teliti dan klasifikasi belajar lagi teman-teman ya, ini bukan Ferruginous. Kalau Ferruginous itu dia berlapis. Nah itulah perbedaannya dengan bajaka Tampala Super teman-teman ya. Jadi kalau Ferruginous itu dia berlapis, kalau bajaka Tampala Super ini tidak kawan-kawan. Nah kemudian yang pastinya ini Spatholobus bang. Oke, saya cek foto dulu ya, kajian-kajian saya yang sudah saya bahas di dahulunya teman-temannya. Kita mengkaji semua Spatholobus ini yang 30 ini teman-teman ya. Kemudian saya ketemu dengan sebuah ini catatan di ini teman-teman ya, herbarium. Nah setelah Chandra mendapatinya teman-teman ya, ini penggunaannya teman-teman ya. Oke, oh terbalik ya. Penggunaannya ini ternyata minyak yang diperoleh dari biji dapat digunakan sebagai untuk memasak teman-teman ya. Ini memiliki kandungan minyak triglycerida yang tinggi teman-teman ya. Jadi biji dari bajaka Tampala Super ini, nanti Chandra kasih tahu nama ilmiahnya, kita bahas dulu khasiatnya teman-teman ya. Memiliki triglycerida yang sangat tinggi kawan-kawan. Kemudian
Itu adalah penggunaan yang dimakan. Kemudian obat. Daun dan batangnya direbus dikombinasikan dengan spesies Dix laranopteris. Ini digunakan sebagai cairan untuk aplikasi pada tulang yang patah sebagai analgesik, teman-teman ya. Ternyata daun dan batangnya itu kalau direbus itu kalau dikombinasikan dengan spesies Dix laranopteris itu bisa digunakan cairannya itu sebagai obat patah tulang, sebagai analgesik, teman-teman ya. Jadi ibaratnya ini kita campurkan dengan spesies Dicranopteris ini bisa diambil cairannya itu bisa untuk obat patah tulang, teman-teman. Ini bagian luar berarti. Pasta daun digunakan untuk mengobati konjungtivitis, teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman cek apa nama penyakitnya itu. Nanti bisa di kamus penyakit dicari, teman-temannya. Pasta daunnya itu digunakan untuk mengobati konjungtivitis, kawan-kawan ya. Kemudian rebusan kulit kayu atau kulit batangnya tadi itu digunakan untuk mengobati sakit gembur-gembur, cacing, usus, dan keracunan ular. Nah, dilihat dari keracunan ular ini berarti bajaka ini anti racun, kawan-kawan ya. Bagus ini kita gunakan untuk obat sebagai anti racun, untuk obat cacing dan juga gembur-gembur dan juga untuk usus. Nah, jadi seratnya ini bisa juga digunakan untuk tali, katanya kan. Gusi yang merah keluar itu bisa diekstrak, teman-teman ya. Diekstraksi dari kayunya itu menyerupai kino. Kino itu kaya akan tanin. Nah, digunakan sebagai medis, sebagai agen tanin, sebagai berwarna juga bisa, dan juga bisa sebagai obat, teman-teman ya. Dia itu melekat kayak kaca itu. Jadi getah-getah merah itu rata-rata kaya dengan tanin, kawan-kawan ya. Jadi ibaratnya tanin, saponin, flavonoid, pokoknya ada di dalam kandungan itu. Jadi bagus juga bajaka tampala super ini, teman-teman ya. Sebenarnya bajaka tampala super ini, kawan-kawan ya, kalau diklasifikasikan seperti ini sulit untuk teman-teman pencari kayu bajaka di hutan, karena dia serupa tapi tak sama. Cuman kalau setelah dikirim oleh Abang Ansori tadi itu, setelah Chandra klasifikasikan, kalau memang Abang mengatakan itu adalah bajaka tampala super, itu saya kaji nama ilmiahnya, Bang. Saya samakan dengan apa yang saya dapatkan. Ternyata itu adalah Spatholobus fabliplorus, kawan-kawan. Nah, itulah nama ilmiah dari bajaka tampala super yang ditunjukkan oleh Abang Ansori tadi, kawan-kawan ya. Nah, hampir seperti ini daunnya. Nah, ini kita ambil yang dari Google, teman-teman ya. Mirip, sangat persis sekali. Jadi ini sedikit pengetahuan bagi teman-teman yang pencari kayu bajaka. Harap diklasifikasikan khasiat dan manfaatnya. Memang diantara Spatholobus itu separuhnya adalah obat, separuhnya lagi masih belum diketahui, kawan-kawan ya, khasiat dan manfaatnya. Yang bergetah merah lah umumnya itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nah, seperti ini mungkin. Ya. Bisa teman-teman cari juga nanti di internet bagaimana di herbariumnya, teman-teman ya. Oke, demikianlah penyelesaian Chandra untuk kajian akar bajaka tampala super, teman-teman ya. Jika memang seperti itu bentuk daun dan klasifikasinya, maka begitulah bentuk khasiat dan manfaatnya, teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini berharga bagi teman-teman yang ingin kalau teman-teman pengen bajaka tampala super, itu bisa, teman-teman ya. Cuma itu dari jenis Spatholobus fabliplorus nama ilmiahnya. Jadi demikianlah penyelesaian Chandra untuk kayu bajaka, teman-teman ya. Jadi semakin kita menggali ilmunya, ternyata di hutan kita tuh banyak yang obat, teman-teman ya. 50%-nya obat. Belum lagi liana-liana yang lain yang akan kita nanti bahas, teman-temannya. Jadi terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Wassalam.